Baik, Om Swastiastu. Good morning, class. How are you today? I hope you all in a good condition today. So, today we will learning English language about our school. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai tentang sekolah kita. Pada pembelajaran bahasa Inggris hari ini, kita akan belajar mengenai nomor atau number. Ya, bagaimana cara mengucapkan atau menyatakan nomor yang berkaitan dengan lingkungan sekolah dalam bahasa Inggris. How to say number in English language. Jadi itu yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini. Nah, bagaimana cara menyebutkan angka dalam bahasa Inggris? Kalau dalam bahasa Indonesia, angka itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir sampai ratusan, jutaan ya. Nah, hari ini kita akan membahas atau mempelajari how to say number in English language. Bagaimana cara menyatakan atau menyebutkan angka dalam bahasa Inggris sampai bilangan puluhan. Enak ya? Nah, jadi untuk menyatakan number atau nomor dalam bahasa Inggris, yang pertama anak-anak harus menguasai dulu atau menghafal terlebih dahulu 10 angka dasar ini. Ya, jadi anak harus hafal dulu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, mungkin pembelajaran sebelumnya atau di kelas sebelumnya anak-anak sudah pernah belajar mengenai angka ini ya. Jadi hari ini kita akan bahas lagi. Jadi untuk memulainya, nah, Pak Guru akan ingatkan kembali. Jadi angka 1 dibaca 1. Ya, 1. Jadi bukan dibaca one tapi 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sekali lagi. One more time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, jadi 10 angka ini adalah angka dasar yang anak-anak harus hafalkan terlebih dahulu untuk dapat membilang angka belasan hingga puluhan nanti. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menyebutkan angka belasan? Angka 11, 12, 13, 14 sampai 19. Jadi, nah, ini yang harus anak-anak pahami. Untuk menyebutkan angka belasan, untuk angka 13 sampai dengan angka 20, angka 19 maksud Pak Guru, sampai angka 19, itu caranya adalah seperti ini. Angka dalam bahasa Inggris ditambah tin. Nah, ini Pak Guru ganti dulu warnanya. Nah, ini angka dalam bahasa Inggris ditambah tin. Ini dibaca tin ya, bukan ten, tapi tin. Contohnya 16. 16 terdiri atas angka 6. 6 bahasa Inggrisnya 6 ditambah tin menjadi 16. Jadi 16 16. 17. 7 kan angka atau bahasa Inggrisnya 7 ditambah tin menjadi 17. 18 18. 19 19. Kemudian yang berbeda itu adalah pada angka 11. Nah, ini Pak Guru ganti dulu. Angka 11 dan angka 12.
Ya, untuk angka 11 dan 12 itu tidak one tin atau two tin, bukan. Tapi angka 11 dan 12 dia khusus, nak. Jadi angka 11 itu disebut dengan 11. Ulangi, 11. Angka 12 disebut 12. 12. Ya. Jadi 11 dibaca 11, 12 dibaca 12. Kemudian 13 bukan dibaca 13 tapi 13. 13. Ya. 14, 14. 14. 15 bukan dibaca 15, bukan, tapi 15. Nah, ini Pak Guru berikan warna yang agak berbeda sedikit. Nah, ini yang memiliki pengucapan yang berbeda. 11, 12 atau 12, 13, 14, 15. 16 seperti biasa, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Nah, itu untuk menyatakan angka belasan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, itu untuk angka belasan. Kemudian bagaimana cara untuk menyatakan angka puluhan? Nah, di sini lihat dulu. 20 sudah tidak ada tinnya lagi ya. Sudah berbeda lagi polanya. Nah, ini untuk angka puluhan. Jadi angka puluhan itu anak-anak sama seperti membilang atau menguraikan pada bilangan matematika. Angka puluhan itu dilakukan dengan cara seperti ini. Angka puluhan terakhir ditambah dengan angka satuan. Jadi kita uraikan terlebih dahulu. Contoh. Nah, Pak Guru punya contoh. Nah, ini Pak Guru punya angka 21. Nah, ini contoh satu ya. 21. 21 itu terdiri dari angka puluhan dan satuan. Kan seperti itu. Angka puluhannya 20 ditambah angka satuannya 1. Sehingga anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu bahasa Inggris dari 20. 20 bahasa Inggrisnya 20. Sehingga 20 ditambah 1 dibaca 21. Sehingga 21 dibaca 21. Ya, jadi kita uraikan dulu. 21 terdiri atas angka 20 sebagai puluhan ditambah 1 sebagai satuan. Kemudian kita langsung bahasa Inggriskan. 20 plus 1 menjadi 21. 21. Kemudian contoh yang kedua. 65. 65 ini terdiri dari angka 60 sebagai puluhan dan angka 5 sebagai satuan. Jadi 60 bahasa Inggrisnya 60. Ya, jadi kalau angka puluhan ditambahkan T-nya 60. Nah, ditambahkan ini 60. 60 60 ditambah 5. 5 kan bahasa Inggrisnya 5. Sehingga dibaca 65. Enak ya, 65. Nah, supaya anak tidak bingung, nih Pak Guru akan kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini. Jadi untuk angka puluhan itu dibaca dari 21 dibaca 20. 20. 20 itu 20. 30 dibaca 30. 30. 40 dibaca 40. 40.
50 dibaca 50. 50. 60 dibaca 60. 70 dibaca 70. 80 dibaca 80. 90 dibaca 90. 90. 100 dibaca 100. Ya. Nah, untuk menyatakan angka selain angka 30, 40, contoh 42. Kita cari angka 40 bahasa Inggrisnya adalah 40. 2 bahasa Inggrisnya 2, sehingga kita gabung 42 menjadi 42. 61 61. 85 85. 67 67. Ya, 67. Kemudian angka-angka lainnya juga sama polanya seperti itu. 75 75. Nah, itu adalah pola untuk menyatakan angka puluhan dalam bahasa Inggris. Ini Pak Guru harap anak-anak berlatih terlebih dahulu ya. Nah, ini angka puluhan tadi. Nah, untuk memudahkan, ini Pak Guru berikan beberapa angka puluhan supaya anak lebih mudah. Nah, ini contohnya. 42 42. 43 43. 44 44. 68 68. 63 63. 76 76. 79 79. 81 81. 81. Kemudian 82 82. 66 66. Jadi anak-anak dapat gunakan pola tersebut ya. Jadi angka puluhannya ditambah dengan bahasa Inggris angka satuannya. Seperti itu. Sangat mudah ya. Jadi anak-anak pasti bisa menyatakan angka atau number dalam bahasa Inggris. Kemudian bagaimana caranya untuk menanyakan banyaknya suatu benda atau objek. Jadi kalau kita ingin bertanya berapa banyak buku itu sih? Nah, jadi anak-anak akan belajar sekarang. Sebelumnya anak-anak harus tahu dulu beberapa kamus kata dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan lingkungan sekolah anak-anak. Nah, ini Pak Guru berikan beberapa kamus kata untuk menambah pembendaharaan kata anak-anak. Di lingkungan kelas pasti ada papan. Papan itu bahasa Inggrisnya board, artinya papan. Ya. Kemudian ada yang namanya book atau buku. Jadi buku itu bahasa Inggrisnya book. Kemudian pensil bahasa Inggrisnya pencil. Komputer bahasa Inggrisnya computer. Kotak pensil bahasa Inggrisnya pencil case. Meja bahasa Inggrisnya desk. Kursi bahasa Inggrisnya chair. Pulpen bahasa Inggrisnya pen. Kemudian tas sekolah bahasa Inggrisnya school bag. Penggaris bahasa Inggrisnya ruler. Penghapus bahasa Inggrisnya rubber. Kemudian gunting bahasa Inggrisnya skiros. Ya, jadi ini adalah benda-benda yang selalu ada dalam kelas. Kemudian ini juga also artinya juga. Ask each other artinya saling menanyai. Boy artinya anak laki-laki. Kantin artinya kantin. Color artinya warna. Girl artinya anak perempuan. Here di sini. How many berapa jumlahnya. Kemudian library perpustakaan. Number nomor atau angka. Old artinya tua. Put artinya meletakkan. Rest artinya sisa. Student artinya siswa atau murid. Teacher room artinya ruang guru.
them artinya mereka. There are artinya ada. Nah, ini adalah kamus-kamus kata yang akan kita gunakan untuk berlatih bagaimana cara menanyakan banyaknya suatu benda atau suatu objek. Langsung ke contoh ya nak ya. Nah, menanyakan suatu benda atau menanyakan banyaknya suatu benda, kita akan berlatih speaking atau berbicara sekarang. Kalau anak-anak ingin menanyakan berapa banyak benda ini yang ada atau berapa banyak titik-titik yang ada. Nah, titik-titik ini adalah benda yang ingin anak-anak tanyakan. Apa aja yang ingin anak-anak tanyakan? Tanyakan. Ya, taruh bahasa Inggrisnya di sini. Jadi bagaimana cara bertanya dalam bahasa Inggris? Ini dia. How many blank 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 are there? Artinya berapa banyak benda tersebut atau berapa banyak benda tersebut ada? Berapa banyak adanya? Itu yang ditanyakan. How many blank 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 are there? Contohnya, nah, Pak Guru ingin bertanya, berapa banyak buku yang ada? Ingat, buku kan bahasa Inggrisnya book. Sehingga kita masukkan how many books are there? Berapa banyak buku yang ada? Nah, jadi kata books ini dapat anak-anak ganti sesuai dengan apa yang ingin anak-anak tanyakan ya. Jadi apa yang ingin kalian tanyakan itu yang ditanyakan. Kalau Pak Guru bertanya buku ya bahasa Inggris buku Pak Guru masukkan. How many books are there? Berapa banyak buku yang ada? Ya, jadi ini adalah cara untuk menanyakan banyaknya suatu benda dalam bahasa Inggris. Jadi anak-anak harus percaya diri pada saat speaking atau berlatih untuk berbicara ya. Baik, kita lanjutkan nak. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku paketnya. Sekarang buku paket bahasa Inggrisnya. Lihat pada materi. Pada di chapter 2 ya. Lihat materinya. Nah, cari yang ini. Lihat pada buku paket. Nah, ini adalah terdapat beberapa contoh bagaimana cara menyatakan atau menanyakan berapa banyaknya suatu benda dan bagaimana cara menjawabnya ya. Contoh yang nomor 1. How many canteens are there? Berapa banyak kantin yang ada? Nah, ini cara bertanyanya. Berapa banyak kantin yang ada? Kemudian cara menjawabnya seperti ini. There is one canteen. Di sana terdapat satu kantin atau terdapat satu kantin. Kemudian yang kedua, Pak Guru bacakan 2 contoh saja ya. How many classrooms are there? Nah, di sini terdapat angka 24. How many classrooms are there? Classrooms itu artinya ruang kelas. Berapa banyak ruang kelas yang ada? Nah, jumlah ruang kelas ternyata ada 24. Maka jawabannya there are 24 classrooms. Terdapat 24 ruangan kelas. Yang ini, how many desks are there? Berapa jumlah meja yang ada? Jumlah meja terdapat 45. Maka jawabannya there are 45 desks. Ya, begitu pula pada contoh-contoh lainnya. Silahkan anak-anak lihat pada buku paketnya ya. Nah, kemudian pada halaman berikutnya di soal buku paket juga ada. Lihatlah soal pada buku paket. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Nah, nanti Pak Guru akan berikan tugas ya anak ya. Jadi tugasnya ada di buku paket. Nah, ini yang pertama, anak yang pertama bertanya, how many chairs are there? Berapa banyak kursi yang ada? Ternyata jumlah kursi yang ada hanya 1.
Maka jawabannya there is one chair. How many chair are there? Satu ada kursi, jawabannya there is one chair. Selanjutnya yang ini. Anak-anak dapat kerjakan nanti ya pada buku tugasnya. Contohnya sama seperti yang ini. Nanti anak-anak juga dapat lihat lebih lanjut pada buku paketnya ya. Yang pertama, nah ini anak yang pertama. Bagaimana cara dia bertanya? How many? Lihat apa yang ingin ditanyakan. Yang ditanyakan adalah banyaknya anak laki-laki. How many boys are there? Ternyata terdapat 21 anak laki-laki. Maka jawabannya there are 21 boys. There are 21 boys. Berikutnya sama. Ini yang bertanya, ini yang ditanyakan, ini banyaknya, dan ini yang menjawab. Ya, jadi contohnya seperti apa guru jelaskan tadi. Nah, ini ada kamus lagi anak-anak untuk menambah kosakata anak-anak dalam bahasa Inggris. Anak laki-laki itu dalam bahasa Inggris disebut boy, ya. Anak perempuan itu disebut girls. Kemudian meja itu bahasa Inggrisnya desk. Ya, jadi yang pertama yang ditanyakan ini adalah anak laki-laki, berapa banyaknya anak laki-laki. Yang kedua yang ditanyakan adalah berapa banyaknya meja yang ada. Yang ketiga ditanyakan berapa banyaknya anak perempuan yang ada. Jadi Pak Guru harap anak-anak bisa untuk mengerjakan soal-soal ini seperti contoh yang Pak Guru berikan barusan. Oke, speaking. Jadi ayo kita belajar berbicara atau bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Ini terdapat sebuah teks singkat, Anaya School. Jadi Anaya School ini adalah bahasa Inggris dari sekolahnya Anaya ya. Jadi Anaya itu nama siswa, jadi bukan nama sekolah. Sekolahnya Anaya, Anaya School. Anaya School is modern. There are 20 classrooms, 1 library, 2 rooms for teacher, 1 room for the headmaster, a medical center, and a canteen. The school also has a computer room and a big hall. Each classroom has 28 chairs and 14 desks for the students and a chair and a big desk for the teacher. There are 14 boys and 14 girls in each classroom. Jadi kalau ditranslate menjadi bahasa Indonesia seperti ini anak-anak. Sekolah Anaya sangat modern, atau sekolah Anaya ini adalah sekolah yang modern. Di sana terdapat 20 ruang kelas, 1 perpustakaan, 2 ruangan untuk guru, 1 ruangan untuk kepala sekolah, 1 UKS, dan 1 kantin. Sekolahnya juga memiliki ruangan komputer dan aula yang besar. Hall itu aula ya. Setiap ruang kelas mempunyai 28 kursi dan 14 meja untuk siswanya, dan sebuah kursi dan sebuah meja besar untuk guru. Di sana terdapat 14 siswa laki-laki atau anak laki-laki dan 14 anak perempuan pada tiap-tiap kelas. Jadi itu translate-nya ya anak ya. Jadi anak-anak silakan berlatih membaca di rumah. Baca ini ada di buku paketnya. Tiap anak sudah memegang buku paket ya. Nah, ini adalah kamus kata. School artinya sekolah. Classroom artinya ruang kelas. Library artinya perpustakaan. Teacher room artinya ruang guru. Headmaster room artinya ruang kepala sekolah.
Computer room artinya ruangan komputer. Hall artinya aula. Medical center artinya UKS. Kantin ya kantin tempat anak-anak berbelanja. Student artinya siswa. Teacher artinya guru. Kemudian chair artinya kursi dan desk artinya meja. Ya, ini adalah kamus-kamus kata yang terdapat pada cerita Anaya School atau bacaan Anaya School. Nah, semua fasilitas sekolah ini juga kita miliki di SD Negeri 2 Bakbakan ya. Jadi nggak kalah sekolah kita sama sekolahnya Anaya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, kemudian lihat soal pada buku paket. Nanti kalau anak-anak Pak Guru suruh untuk mengerjakan tugas agar bisa ya. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Coba lihat di sini. How many are there? Berapa banyak? Lewat ya. Nah, berapa banyak? Lihat gambarnya ya, berapa banyak sekolah yang ada. Jika ini gambar sekolah, maka berapa banyak sekolah yang ada? One school, satu sekolah. Kemudian yang ini, berapa banyak terdapat meja? 24 desks. Ya. Berapa banyak ada perpustakaan? Nah, ini gambar perpustakaan. Nah, berapa ada gambar perpustakaan? Atau berapa ada perpustakaan? One library. Kemudian, berapa ada ruang komputer? Kan satu dibilang, berarti one a computer room. Berapa ada toilet? Coba lihat gambar toiletnya, terdapat 2. Bagaimana cara menyatakan 2 toilet? Ya. Nah, ini juga soal yang pada buku paket. There. Nah, di sini terdapat kata yang disingkat, anak. There's. There's ini berasal dari kata there is. Ya, berasal dari kata there is. There is used to show one thing only. Jadi, kata there is ini digunakan untuk menyatakan benda yang jumlahnya hanya 1. Ingat, there is used to show one thing only. Untuk menyatakan benda yang jumlahnya hanya 1, tidak lebih dari 1. For example, contoh, there is a student in the classroom. It means that only one student in the classroom. A itu sama artinya dengan 1 ya. A itu menyatakan 1. A book, 1 buku. A pen, 1 pulpen. Apa lagi? A ruler, 1 penggaris. A board, 1 papan ya. A itu 1. Jadi, there is a student in the classroom. Di sana terdapat 1 siswa di dalam ruang kelas. Jadi, there is digunakan untuk menyatakan benda atau objek yang jumlahnya hanya 1. Only one things. Kemudian yang kedua, there are. Nah, there are. There are is used to show more than one things, or 2 or 3 or more ya. Jadi there are ini digunakan untuk menyatakan suatu objek atau benda yang jumlahnya lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 atau bisa lebih. Pokoknya yang berlebihkan 1, maka digunakanlah there is. There are maksudnya. Kalau sudah lebih dari 1 kita gunakan there are. Kalau 1 kita gunakan there is. For example. Nah, ini for example ya. There are 2 students in the classrooms. There are 2 students in the classroom. Di sana terdapat 2 siswa dalam classroom atau dalam ruang kelas. There are 2 students. Nah, kalau di sini di there is, studentnya tidak ditambahkan s atau kata kerja atau kata benda. Maaf, kata benda tidak ditambahkan s, enak ya, karena dia 1. Tapi kalau lebih dari 1, maka diberikan huruf S di belakangnya. Dibaca students.
karena ini ada 2 siswa, 2 kan lebih dari 1. Maka dibaca there are 2 students in the classroom. Terdapat 2 siswa di dalam ruang kelas. It means that more than 1 student in the classroom. Itu artinya terdapat lebih dari 1 siswa ya. Ingat kalau ini lebih dari 1, yang ini lebih dari 1, yang ini hanya 1 siswa. Kita lanjut pada contoh ini. Arya is a student of year 3 now. He has a new classroom. Arya adalah siswa tahun ketiga sekarang ya, atau siswa kelas 3 dia. He has a new classroom. Dia memiliki ruang kelas yang baru. There are 48 and 24 in the classroom. Bahasa Inggrisnya, there are 48 chair and 24 desks in the classroom. Arya has 47 classmates. Arya mempunyai 47 teman sekelas. He has 26 girls and 21 boys friends. Ya, jadi Arya itu punya 26 teman perempuan dan 21 teman laki-laki. There are 30 desks in his school. It has a computer room and there are 50 computer in it. Jadi dia memiliki jadi di sekolahnya itu memiliki 1 ruang komputer, dan di dalam ruang komputernya terdapat 50 komputer ya. Nah, ini Pak Guru lupa hapus. Nah, oke, thank you for watching. Jadi Pak Guru harap apabila anak-anak memiliki pertanyaan yang masih mengganjal, atau if you have some question, you can ask me. Jadi anak-anak bisa menanyakan ke Pak Guru di grup kelas, atau dapat langsung menanyakan Pak Guru di WA Pak Guru langsung ya, atau langsung dapat menanyakan di WA pribadinya Pak Guru apabila terdapat materi yang anak-anak masih kurang pahami. Oke, sekian untuk video pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Thank you for watching and see you next time. See you again. Bye.